Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kami menghadirkan kembali religi pagi dan temanya adalah makna tasyakur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita akan langsung sapa guru kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar pagi hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Tuhan, ya. Baik, silakan Pak Kiai untuk membuka dengan menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amma ba'd. Para pendengar, para pecinta radio tanggap bencana COVID-19 Pro 1 RRI Cirebon yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana dengan izin serta ridhonya alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan kembali melalui udara dalam acara religi pagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun. Dan selanjutnya mari kita berdoa semoga sholawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, tema yang kami angkat pada pagi hari ini yaitu makna tasyakur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Perlu diketahui ya, kemerdekaan adalah kebebasan ya. Tetapi bebas dalam rangka kita ini ada batas-batasnya. Bebas untuk menuntut ilmu pengetahuan di mana saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Zaman dahulu ya kadang-kadang dibatasi, laki-laki saja, perempuan hanya di rumah, hanya pendidikannya memasak, nyambel ya. Kalau sekarang sudah merdeka ya, di mana-mana pun boleh, laki-laki perempuan, jangankan belajar di dalam negeri, di luar negeri pun boleh. Dan perlu diketahui para pendengar yang berbahagia ya, kalau arti tasyakur itu artinya syukur, artinya terima kasih. Dalam arti yang sempit, tasyakur atau syukur itu artinya terima kasih. Dalam arti yang luas, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad usyai ila mahallihi, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dengannya gunakan semua pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berbicara tentang syukuran atas kemerdekaan RI yang ke-77, kita harus mendayagunakan, menerapkan makna yang sesungguhnya. Bukan berarti bebas kita itu seenaknya, tetapi kita pun mengenang orang-orang tua, para pejuang, para relawan-relawan ya, yang pada
zaman dahulu ya berjuang untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini, para pahlawan-pahlawan ya, kita harus banyak berdoa untuk mereka ya. Mudah-mudahan mereka yang berjuang untuk negeri kita yang tercinta ini akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita pun harus mempertahankan ya, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga kita rajin untuk berkiprah ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Seorang petani harus berkiprah dengan sesungguhnya, bekerja dengan semangat ya. Kemudian ketika mendapat hasil panen yang berlimpah ruah, kita pun bersyukur kepada Allah ya, yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin ya. Dan kalau pengertian nikmat ialah segala pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Segala pemberian atau karunia dari Allah dan kita wajib syukuri. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih untuk menimpa kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita aman, kita bebas ya, kita tidak ada yang menjajah seperti zaman dahulu sebelum tahun 45, para penjajah yang ingin ya menguasai negeri kita. Sekarang alhamdulillah ya, siapapun boleh belajar. Kalau zaman dahulu sebelum merdeka, paling yang belajar itu serendah-rendahnya anak kepala desa atau anak paku, rakyat biasa tidak bisa belajar di pendidikan formal. Dan juga nikmat, kalau kita berbicara tentang nikmat, nah itu ada 3 macam. Yang pertama nikmat jasmani yang dapat dilihat. Kemudian yang kedua adalah nikmat rohaniyah. Nikmat rohaniyah itu adalah nikmat yang dapat dilihat. Kalau nikmat rohaniyah, nikmat yang tidak dapat dilihat. Kalau nikmat jasmaniyah adalah nikmat yang dapat dilihat. Dan yang ketiga adalah nikmat yang berhubungan dengan alam sekitar, yaitu Indonesia merdeka yang harus kita nikmati, harus kita syukuri ya. Jadi kalau kita berbicara tentang nikmat jasmania, nikmat yang dilihat, yaitu yang disebut jasad atau raga. Karena Allah telah menjadikan manusia dengan bentuk tubuh yang seindah-indahnya, yang sempurna-sempurnanya dengan lengkap. Oleh karena itu kita selaku umat manusia wajib bersyukur. Wajib bersyukur dengan cara bagaimana? Ibadah kepadanya. Jangan melupakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena manusia itu tidak diizinkan hidup di alam dunia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya manusia, bangsa jin pun tidak diizinkan hidup di dunia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai warga negara Indonesia ya, setelah kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan-pahlawan kita, orang-orang tua kita, kita mensyukurinya dengan banyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam surat
apa namanya itu Ad-Dzariyat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya kami tidak rela menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan juga manusia diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Alhamdulillah ya, manusia bentuknya paling indah, paling bagus, akalnya sempurna ya. Walaupun pada hakikatnya ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, tapi indah ya. Masya Allah, berpakaian lengkap ya, berbusana yang lengkap dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kasihan merangkak terus ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dalam bentuk yang seindah-indahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah akan menempatkan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya itu neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tetapi tidak semua illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mudah-mudahan kita yang mensyukuri nikmat Allah, syukur jasmani, syukur rohaniah, syukur kemerdekaan alam lingkungan, mudah-mudahan kita akan ditempatkan di sisi Allah, yakni mendapat pahala yang tidak putus-putusnya, yakni surga. Ya, mudah-mudahan para pendengar ya, Ibu Indra dari Pelayangan, Ibu Reni dari Plumbon, Mama Ririn, Papi, Deden, Satria, dan juga Kang Maman yang paling ganteng. Mudah-mudahan juga Ibu Nenek Dapa dan juga Papa Ahmad Jatiwangi, semuanya ya. Mbak Iin dari Karanganyar, mudah-mudahan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Jadi ketika kita beriman dan beramal soleh, jangan khawatir, mensyukuri atas kemerdekaan kita ya di negeri kita yang tercinta. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari aspek akidah Islamiyah, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berketepatan dengan tanggal 19 Ramadan. Jadi tahun 1464 Hijriah. Jadi kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus berketepatan dengan 19 Ramadan. Subhanallah ya. Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau secara akidah bukan hanya semata-mata hasil jeripayah manusia, tetapi selain hasil jeripayah manusia, hakikatnya merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ya, kepada umat manusia di negeri kita yang tercinta ini. Hal ini tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Jadi ini anugerah dari Allah ya. Anugerah dari Allah yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus tahun 45 berketepatan dengan bulan suci Ramadan ya. Tahun 1364 Hijriah. Anugerah luar biasa. Bulan Agustus dan bulan suci Ramadan. Jadi kita banyak berdoa kepada para pahlawan-pahlawan yang gugur di medan pertempuran, yang berjuang mati-matian untuk negeri kita. Seperti untuk pahlawan kita di antara lain Sultan Agung Raja Mataram, Sultan Hasanuddin Pangeran Diponegoro Yogyakarta, kemudian Tuanku Imam Bonjol, W.R. Supratman yang ahli musik ini ya, dan juga Dr. Wahidin dari Yogyakarta, Tuku Umar dan Cut Nyadin dari Aceh, suami istri berjuang. Kita banyak mendoakan mereka, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah ya, dengan sama-sama ya membaca suratul Fatihah wa ala hadiniyah wa kunyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya mari kita buka ruang tanya jawab yang akan dipadu oleh Mas Subhan. Monggo Mas Subhan. Baik, terima kasih, dan pendengar demikian sesi tausiah sudah kita dengarkan bersama. Bagi yang ingin bergabung, kami buka kesempatan Anda, silakan di 0231 849 3259 atau 0231 486374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan. Iya, silakan. Dari Bu Reni. Dengan Ibu Reni, mangga Bu Reni. Damang, sadayana sehat. Alhamdulillah. Pangestu. Iya. Ibu Reni pertama-tama ya. Iya. Alhamdulillah bisa masuk. Iya, alhamdulillah. Pak Kiai, saya mau tanya, kalau dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, kan ada tuh yang bikin tumpeng gitu ya, mungkin syukuran namanya juga ulang tahun gitu. Selain Iya. kita berdoa, apakah itu termasuknya berlebihan atau tidak? Gitu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Muhammad Subhan. Iya, Bu Indra ya. Berturut-turut bos bawang goreng dari Jalan Saleh ini ya. Silahkan Bunda Indra. Nah, kan Pak Kiai salah ya. Waduh, salah. Bu Indra ya, Ibu Indra, Indra. Oh iya, salah ya, Ibu Indra dari Palayangan. Mangga. Nah, Ya, ini ya feedback ya, Bung Subhan. iya, dikecilkan saja radionya, Bu. Iya, ini coba melalui AM ini, tapi ya feedback begini. Iya, dikecilkan dulu, Bu. Suara kita ada di telepon. Ya. Ya, ini masih ya, Bu ya. Ya, silahkan Bu Indra. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Dr. Andes Mahfuz Said MAG. Yang kinclong-kinclong. Nah, alhamdulillah kita merdeka. Nah, ini yang saya kalau tentang bersyukur dan bersabar dalam setiap hal, kita sudah mendengarkan, mungkin oleh Pak Kiai juga sering dijelaskan. Nah, sekarang mengenai kemerdekaan ini, kita sudah merdeka, alhamdulillah. Saya bertanya tentang Israel dan Palestina, Pak Kiai. Itu mana yang merdeka, mana yang menjajah, dan bagaimana mengenai kira-kira kedepannya. Terima kasih Pak Kiai.
Terima kasih pula Bung Subhan. Ya, terima kasih, Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk dua pertanyaan dulu. Yang pertama Ibu Guru Reni dari Plumbon ya. Sekarang kalau acara tasakuran HUT ya, tiap tahunnya itu banyak orang mengadakan acara sampai tumpengan ya. Waduh, nasi kuning dirias-rias dengan telur bermacam-macam ya, berlebih-lebihan, bahkan ada balon, ada segala macam ya. Apakah ini betul acara tasakuran yang demikian? Nah, sebenarnya Ibu Reni itu hanya metode saja ya. Jadi yang benarnya sih berdoa itu ya. Jadi nanti malam, bener ya, nanti malam ya. Nanti malam tanggal 17 Agustusnya kita adakan tadi RW di lingkungan di kelurahan mengadakan tasakuran sekaligus hiburan ya misalnya. Jadi yang diutamakan itu tasakurannya itu berdoa dulu ya. Jadi acaranya syukur-syukur ya dibikin acara secara sistematis, ada yang membaca Al-Quran gitu ya, kemudian ada sambutannya yang mewakili kelurahan atau Pak Lurahnya sendiri atau Pak RW-nya sendiri, kemudian ada perwakilan dari tokoh masyarakat ya, kemudian berdoa, doanya dengan hikmat ya. Jadi doa tasakuran. Jadi mudah-mudahan negeri kita ini tidak dijajah kembali, mudah-mudahan mempertahankan semuanya itu, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya, ketika udah selesai berdoa, kita adakanlah suatu hiburan boleh ya. Yang penting jangan berlebih-lebihan ya. Boleh musik, kemudian terakhirnya karena biar kita kelihatannya semarak ya, ada tumpeng ya, nggak apa-apa bikin tumpeng, yang penting kan untuk disajikan oleh kita. Yang salah itu ada memperingati HUT bikin tumpeng disajikan untuk para dedemit gitu ya, untuk nyediakan katanya leluhur itu yang salah. Atau disajikan oleh orang pahlawan-pahlawan kita. Nah ini tumpeng ini untuk para pahlawan, jangan ada yang jangan dipegang-pegang untuk para pahlawan-pahlawan kita, yang salah. Kalau hanya sekedar bikin tumpeng dimakan bareng-bareng ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, Ibu. Terima kasih ya Bu Reni ya. Pertanyaan itu bagus sesuai dengan realita ya. Jadi tumpengan bermacam-macam, nggak apa-apa, yang penting untuk dimakan bersama-sama. Nggak mubazir ya Pak. Iya, tidak untuk disajikan oleh para leluhur gitu ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Indra, ya alhamdulillah sekarang katanya udah merdeka. Bersyukur, sering kita dengar oleh beberapa para mubalek, para ustadz. Yang Ibu Indra tanyakan, ini kemerdekaan ini antara Palestina dan Israel, mana yang merdeka dan mana yang menjajah. Jadi kedua-duanya itu mereka saling menjajah sebenarnya ya. Jadi dikatakan siapa yang merdeka, siapa yang menjajah itu belum ketahuan ya. Yang jelas kita yang menjajah, kalau negeri kita kan zaman dahulu itu yang menjajah kebanyakan itu ya Belanda dan Jepang atau sekutunya. Jadi yang dikatakan penjajah siapa? Belanda dan Jepang. Yang merdeka siapa? Indonesia, yang jelas kita. Kalau di negeri yang lain itu tidak kelihatan mana yang menjajah, mana yang merdeka itu ya. Jadi karena belum ada buktinya kan itu ya. Terima kasih Ibu Indra. Baik, kita ke telepon kembali yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, silakan. Oke, tidak ada suaranya. Kita buka yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan. Ya, dengan Pak Madali. Pak Madali Plumbon. Silakan Pak. Ya, halo Pak Madali. Suaranya menghilang ini. Wah, sayang sekali nih Pak Madali. Dicoba kembali Pak Madali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pindah kepada Pak Setiono, Derobin. Pak Derobin ya, mohon maaf. Bung
SMS, maaf ini masih suara serak. Aduh tapi ya. masih tertarik juga. Baik. Jadi tetap angkat telepon pagi ini. Cepat sehat kembali Pak Rubin ya. Dan mohon supaya semuanya normal. Iya, amin, amin, Yang amin. pertama, masalah kemerdekaan tadi oleh guru kita, Buya kita, ya, Buya Mahfud. Iya. Tadi masalah kemerdekaan. Ini angka-angka yang ke-7 itu nih, silakan nanti yang menggunakan ahli-ahli numerologi. Tapi yang jelas 17 Agustus 45 bertepatan dengan 19 Ramadan 1364. Nah, 17 ini yang kita pernah dengarkan dalam rangkaian pidato Bung Karno. Keisian angka 17 juga sudah kita hebat semuanya. Yeah. Mudah-mudahan lepas dari pro dan kontra, himpunan pidato Bung Karno sampai dengan sebelum Gestapo itu menggunakan inspirasi yang besar untuk kita. Mudah-mudahan kita bangkit sesuai dengan tema sekarang, bangkit dan tetap maju dan sejahtera. Iya. Nah, itu semuanya kita menjadi bersyukur dengan angka 77, angka yang bagus, Ramadan 7, begitu dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan sekarang ini menerusi, karena minggu yang Sabtu, Selasa yang lalu belum Bu ya, Selasa yang lalu ini belum sempat ditanyakan, dasarnya sama dengan sholat 2 rakaat tadi. Yaitu saya menerusi pertanyaan dari Bunda Indra dan Pak Madali dari Plumbon. Masanya begini, jadi kita dalam bersolat, dalam sholat dari awal sampai akhir ini jangan dalam hati, tapi tidak boleh di batin, ini kita harus bersuara dari takbir sampai salam. Lah, ini kita supaya tidak apakah kita harus, kadang-kadang kita lupa, gampangan saja kita batin, lalu ujung-ujung Al-Fatihah, ujung-ujung waladolin. Kan kadang-kadang begitu. Lah, ini batinannya apakah dengan berbisik-bisik apa bagaimana? Yeah. Karena kalau kita lihat kan, kalau kita baca dalam hadis kan harus bergerak. Mengapa? Itu lihat jenggotnya bergerak-gerak. Itu ada yang menyaksikan begitu. Jadi yang baik bagaimana? Yeah. Lalu masalah yang kedua itu masalah witir, ganjil. Ini kalau ganjil witir harus 3. Tapi boleh juga 1 atau 1. Kalau 2 dan 1, nanti kalau 3 dari 1 seperti maghrib. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Yeah. Jadi yang witir itu yang tepat adalah 3 atau bagaimana? Karena ganjil ini istilahnya. Lalu pada dasarnya sholat 2 rakaat. Kalau sholat malam, mereka ada yang membiasakan diri seperti Bu Indra biasa membiasakan umumnya Bu Indra 4-4-3. Berarti kan lurus tapi tidak ada tahiyat tengah atau atas awal. Nah, ini mohon penjelasan. Yeah. Matur nuwun Bung MS, matur nuwun Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pertanyaannya banyak sekali. Iya. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Kiai. Oke, dari Pak Derobin. Pertama Pak Madali ya. Iya, Pak Madali cuman terputus ya. Pak Derobin langsung ya. Jadi mengenai 17 Agustus dan 19 Ramadan ya. Kaitannya apa katanya? Ya memang berdekatan ya, 17 Agustus dengan 19 Ramadan. Yaitu kaitannya dengan malam nuzulul Quran, anugerah luar biasa dari Allah ya. Jadi ya boleh dikatakan di tengah-tengah Ramadan dan di tengah-tengah Agustus itu adalah hal yang luar biasa bagusnya ya, yang patut kita abadikan ya dengan mensyukuri nikmatnya ya, dengan mengamalkan kitab suci Al-Quran dan dengan mengisi kemerdekaan antara mengamalkan kitab suci Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan dan atas kemerdekaan yang diraih juga pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Agustus 45 ya. Jadi kita jangan lupa ya abadikan hal yang demikian itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang dasar-dasar sholat. Jadi masih berkaitannya dengan minggu yang lalu ya. Rakaat sholat itu katanya 2 aslinya. Memang sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima atau menjalankan Isra Mi'raj ya, sebelum menerima sholat 5 waktu ketika di Sidratil Muntaha langsung dengan Allah, sholat itu adalah 2 rakaat.
ketika Nabi singgah di Thaibah diperintahkan sholat oleh Jibril 2 rakaat. Ketika di Bukit Turi Sina ya suruh sholat 2 rakaat. Ketika di Baitul Lahim ya tempat kelahiran Nabi Isa suruh perintahkan oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Nah kemudian dijadikanlah sholat-sholat itu malam 2-2. Makanya sholatul lail masna, sholat malam itu 2-2. Adapun sholat yang 5 waktu udah diatur dalam hadis Nabi, duhur ya 4 rakaat, asar 4 sampai selanjutnya. Adapun ketika berbicara tentang sholat witir itu yang bagus bagaimana katanya? Ada yang 3, ada yang 1 ya. Yang paling bagus ya adalah yang kita yakini. Jadi ketika kita hampir saja ini subuh tiba, waktu subuh tiba, ya sudah jangan banyak-banyak, 1 aja nggak apa-apa ya. Kemudian kalau kita masih ada kesempatan ya sebaiknya 3 rakaat gitu ya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan kita sudah mepet, udah adzan subuh, memaksakan diri tetap witirnya sampai 3 rakaat, jangan ya. Sesuai dengan waktunya aja pas ya, lihat situasi dan kondisi ya. Begitu. Saya rasa kemudian Ibu Indra katanya sholatnya malam itu 4 langsung 3. Nah itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah juga ya. Tapi Rasulullah mengemukakan beberapa hadis yang paling banyak sholatul lail masna, sholat malam itu 2-2 ya. Sholat sunnah itu memang sekali-kali boleh 4 ya kalau taraweh itu ya. Yang tarawehnya pakai 24 apa yang 8-4 kemudian ditutup dengan witir 3 jadi 11 ya boleh saja ya. Terima kasih Pak Derobin ya. Baik, ini ada Bu Aminah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada teman saya fanatik dengan ulang tahun. Kalau temannya berulang tahun, dia tidak pernah mengucapkannya. Yang saya tanyakan adalah kalau ada orang memeriahkan ulang tahun, apakah juga dianjurkan begitu? Kemudian telepon, kita buka kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Muhammad Suhan. Iya, dengan Pak Setiono ya. Tidak salah lagi. Iya, silakan Pak Setiono. Assalamualaikum, guru kita Pak Kiai Haji Mahfud Said MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono dari Bumi Ayu, tukang nabuh beduk dan adzan. Amin ya robbal alamin. Yang kami tanyakan Pak Kiai, makna tasakur 77 tahun Indonesia merdeka. Tapi masih banyak di sekitar kita, ada di dalam kehidupan, semua dipenuhi Pak Kiai. Mengapa orang tersebut tidak bahagia? Sebab banyak orang yang masih ada kekurangan, ada yang susah dan kekurangan. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Kiai Mahfud Said MAG. Tak lupa terima kasih pula kepada Bung Muhammad Suhan. Ya, terima kasih Pak Setiono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Setiono bertanya tapi sudah dijawab sendiri itu karena ada yang masih kekurangan. Nah ini Bu Aminah dulu nih, silakan. Bu Aminah, bagaimanakah sekarang ada orang yang tidak suka ulang tahun? Bahkan ketika ada orang ulang tahun tidak acu-acu aja dia, tidak mengucapkan selamat ulang tahunnya gitu, bagaimana? Katanya ya boleh dikatakan bagaimana itu, apakah dosa mungkin ya gitu ya? Tidak dosa. Ulang tahun tidak wajib ya. Mengucapkan selamat ulang tahun pun tidak wajib ya. Tidak. Kecuali ada orang yang mengucapkan salam tidak menjawab, itu dosa baru ya. Iya kalau ulang tahun mah enggak apa-apa ya. Ulang tahun sih hal dunia. Hal dunia ya. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Kemudian ada orang yang mewah-mewah ulang tahun ya, apakah dia itu termasuk berdosa? Tidak pula ya. Kalau tidak sampai berlebih-lebih ngutang-ngutang ya. Anaknya ini udah 3 tahun kemudian di ulang tahun sampai ngutang-ngutang sampai memaksakan diri, jangan.
Intinya ulang tahun itu tasyakur bin nikmat. Iya. Berdoa, ya mudah-mudahan mengucap syukur begitu ya. Itu ya seperti kemerdekaan ini juga intinya kita berdoa. Iya. Baru yang lain-lainnya adalah sunnah ya. Baik. Kalau kita mungkin, kalau nggak mungkin yang penting tasyakurnya itu nanti malam kita berdoa ya gitu ya. Begitu. Oke, tenang Bu Aminah, ternyata ibu yang tadi itu nggak sendiri. Karena saya juga termasuk yang tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun, terutama di grup WhatsApp. Iya, enggak. Saya mendingan ketemu langsung lah, selamat gitu. Salaman aja, nggak usah ya. Mengucapkan tahun juga nggak berdosa. Iya, ini teman-teman saya yang ada di grup itu pasti tahu. Saya adalah satu-satunya yang tidak pernah ikut selamat ya enggak. Nanti mendingan ketemu langsung aja. Iya, ketemu langsung aja ya. Gitu ya. Yang penting menyampaikan rasa syukurnya begitu ya, atas tambah usianya. Gitu. Alhamdulillah ya Bapak sehat. Langsung ketemu kan ya. Alhamdulillah sehat. Bapak gitu tambah enom lagi. Nah, kan itu ya. Iya. Oke, lanjut ke Pak Setiono ya. Pak Setiono, iya tadi kata Pak Subhan bertanya sendiri dijawab sendiri. Tapi nggak apa-apalah ya. Jadi kalau ada orang segala kebutuhan dipenuhi, tetapi dia masih aja tidak bahagia, ya mungkin dia kurang rasa syukurnya ya kepada Allah. Benar, kurang doanya ya. Artinya begini ya, ketika ada orang segala macam terpenuhi, materi segala macam, mobil punya, rumah punya, istri punya ya. Waduh, anak-anaknya juga hebat, tapi dia itu masih tidak bahagia, artinya masih uring-uringan, masih sengsara ya. Nah, itu kita koreksi. Dalam ilmu tasawuf itu muhasabah dan muraqabah, koreksi. Waspada dan mawas diri. Apakah kita benar tidak zakatnya kan gitu ya. Benar tidak sodakohnya. Banyak uang tapi sering sakit, tidak bahagia kan ya. Banyak uang tapi lagi-lagi dirawat, lagi-lagi ini kena musibah. Nah, itu harus muhasabah dan muraqabah, waspada dan mawas diri. Banyak uang kita harus keluarkanlah zakat, keluarkanlah sodako. Kalau sudah 1 nisab, zakat 2,5%. Kalau tidak, itu adalah sodako ya. Insya Allah dengan sodako akan darul bala, menolak musibah gitu ya. Jadi ketika ada orang yang serba berkecukupan ya Pak Setiono ya, kemudian dia itu tidak bahagia, artinya sering sakit, sering menyesal, sering kena musibah, harus muhasabah dan muraqabah. Atau boleh dikatakan koreksi diri kita ya. Kekurangannya apa? Zakatnya benar tidak? Sodakohnya benar tidak? Berbakti kepada orang tua, kepada mertua benar tidak? Dengan tetangga dengan para tetangga benar tidak? Dengan teman harus kita koreksi diri. Jangan yang dikoreksi orang lain teman ya. Sebenarnya dirinya enggak dikoreksi. Ada istilah ukir-ukir tanah Semarang, tanah pasir Pasuruan. Aja mikir-mikir badannya rencang, badannya kiampak bae durung karuan. Begitu. Terima kasih Pak Setiono ya dari Bumi Ayu. Baik, satu penelpon terakhir ini saya akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Mbak Iin ya. Iya betul. Silahkan. Iya. Alhamdulillah bisa masuk, sudah banget. Mbak Iin yang gejet Milo ya. Mangga Mbak Iin. Iya, punten ini Pak Kiai, pertanyaannya ini pernah disampaikan sama beberapa narasumber yang kemarin gitu. Cuman ini masih agak itu ya bingung gitu tuh ya, masih tempo gitu tuh. Soalnya beda-beda pendapatnya. Ini Pak Kiai, kalau pahlawan yang membela Indonesia melawan penjajah gitu, itu termasuk syahid dunia apa syahid akhirat Pak Kiai? Gitu. Kan ada juga yang non muslim tuh, ada kalau nggak salah sih pahlawan siapa gitu yang terangka itu. Nah, itu termasuk syahid dunia apa syahid akhirat? Gitu aja. Mbak Iin, halo. Saya mau tanya nih. Kira-kira kalau jawabannya beda lagi makin bingung nggak nih? Kayaknya. Waduh, terputus. Silakan, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhir ya. Syahid dunia atau syahid akhirat atau dua-duanya ini? Jadi saya jelaskan, syahid itu ada 3 macam. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Kalau pahlawan yang membela kita ini benar-benar untuk kepentingan negara,
dan kepentingan agama, berarti sahid dunia dan akhirat. Oh iya. Tergantung niat mereka. Iya. Mudah-mudahan mereka niatnya demikian ya. Sahid dunia akhirat. Ya. Kalau mereka hanya kepentingan negara saja, sahid dunia. Sahid dunia. Oh. Ya gitu ya. Kalau mereka hanya kepentingan agama aja, sahid akhirat gitu ya. Jadi sahid itu ada 3 macam, sahid dunia, sahid akhirat, sahid dunia dan akhirat. Ya. Ya mudah-mudahan yang paling bagus ya dunia dan akhirat ya. Kayak pahlawan kita mudah-mudahan ya kalau niatnya itu untuk memperjuangkan negara dan agama, berarti mereka itu sahid dunia dan akhirat ya. Cuman bedanya begini ya, kalau sahid dunia dan akhirat, mereka yang melawan musuh-musuh Allah ya, kemudian mereka itu meninggal dunia, dikatakan sahid dunia akhirat, dan juga mereka cara menguruskannya, tidak usah disolati, tidak usah dikapani, langsung dikubur aja begitu ya. Tapi itu pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita ini beda ya, beda zaman kita. Nah, yang penting ya mudah-mudahan kita doakan mereka itu niatnya dunia dan akhirat, sehingga bisa mendapatkan dua-duanya ya, Pak Kiai ya. Terima kasih Mbak Iin dari Karanganyar ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, Mbak Iin, Pak Setiono, Pak Robin, Pak Madali yang sempat terputus, mohon maaf, mungkin kesalahan di sini. Bu Indra, Bu Reni, kemudian Bu Aminah, atau siapapun yang mendengarkan siang ini, kami doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dan amin. semuanya kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah ya, Pak Kiai ya. Amin, amin, Waktu kita sudah sangat terbatas nih Pak Kiai, mungkin langsung untuk menutup acara ini silakan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.